bersatu melawan penindasan. Buruh bergaul menuntut upah layak, bersatulah kaum buruh. Buruh bersatu. Siapkan melalui soal dari silakan Bung Iqbal. Baik, terima kasih kawan-kawan buruh dan rakyat Indonesia di seluruh wilayah Indonesia yang mengikuti aksi di lapangan di depan Mahkamah Konstitusi, sekaligus aksi virtual melalui live Facebook, live Instagram, dan juga hashtag Twitter daripada milik KSPI dalam rangka mengawal sidang judicial review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi pada jam 11 siang di hari ini, yaitu memasuki sidang keempat gugatan yang dilakukan oleh KSPSI Andi Gani dan KSPI. Sidang keempat ini adalah mendengarkan argumentasi dan alasan DPR dan pemerintah mengapa mereka mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Tim hukum daripada KSPSI Andi Gani dan KSPI hari ini mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi, termasuk saya, akan hadir secara virtual. Kami berkumpul di salah satu hotel yang berada di Jakarta Pusat untuk mengikuti persidangan gugatan judicial review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam gugatan ini tentu kita akan mendengarkan pada hari ini pandangan dan alasan DPR bersama pemerintah, tapi pada hakikatnya kami kaum buruh Indonesia tetap menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan meminta dengan segala hormat tanpa bermaksud melakukan tekanan, tapi meminta dengan sungguh-sungguh kepada para hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan yang seadil-adilnya, khususnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenaga kerjaan yang sudah kami gugat, yang merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Kami minta dicabut, dibatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, khususnya klaster ketenaga kerjaan. Karena undang-undang tersebut merugikan kaum buruh dan rakyat, tidak hanya buruh. Omnibus Law tidak hanya mengatur tentang persoalan-persoalan yang bagi orang-orang yang sudah bekerja atau buruh-buruh atau pekerja, pegawai, karyawan yang sedang bekerja. Tapi Omnibus Law juga mengatur bagaimana anak-anak kita, generasi bangsa masa depan kita, orang-orang sekitar kita, saudara-saudara kita, rakyat Indonesia yang akan masuk dalam pasar kerja, yang akan masuk bekerja setelah dia lulus sekolah, apakah SMA, D3 diploma, maupun sarjana S1, S2, maupun S3. Yang paling berbahaya, orang-orang baru yang lulus atau yang sedang mencari pekerjaan masuk dalam pasar kerja tanpa perlindungan negara. Negara menurut Serikat Buruh dan Buruh Indonesia telah lalai dan abai memberikan perlindungan dasar, social protection floor, perlindungan dasar kepada rakyat yang sedang bekerja, yang kita sebut buruh, pegawai, maupun status apapun namanya, dan para rakyat masyarakat yang akan masuk pasar kerja tanpa perlindungan dari negara. Contoh paling yang terasa sekali adalah sistem kontrak kerja seumur hidup tanpa masa depan, tanpa perlindungan yang pasti. No job security, tidak ada kepastian kerja. No social security, jaminan
sosial yang tidak pasti bagi orang-orang karyawan kontrak. Apa yang dimaksud karyawan kontrak seumur hidup? Karena dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, negara tidak melindungi lagi dalam hubungan kerja terhadap para buruh maupun orang yang akan masuk pasar kerja atau bekerja. Yaitu dihilangkannya batas waktu kontrak dan periode kontrak. Jadi ada dua, batas waktu kontrak hilang dan periode kontrak hilang. Undang-undang yang lama, batas waktu kontrak jelas, bersama periode kontraknya jelas. Periode kontrak 1 maksimal 2 tahun. Periode kontrak 2 maksimal 1 tahun. Periode kontrak 3 maksimal 2 tahun. Total batas waktu kontrak 5 tahun, periode kontraknya 3 kali. Bila mana perusahaan membutuhkan dan kemudian para buruh atau pekerja atau pegawai atau karyawan yang bekerja itu dianggap berkinerja baik, maka ada harapan diangkat sebagai karyawan tetap atau istilahnya PKWTT, Permanent Workers, pekerja tetap. Dengan Omnibus Law tidak ada lagi harapan itu. Di kontrak 3 bulan putus, di kontrak 6 bulan putus, di kontrak 12 bulan putus, terus tanpa batas waktu kontrak dan tidak ada periode kontrak. Di mana peran negara? Itu yang kita gugat. Mari rakyat Indonesia melalui sosial media ini, aksi virtual ini, kami mengajak saudara, kami mengajak kita semua berjuang, memaksa dengan berjuang tentu secara konstitusional, melalui Mahkamah Konstitusi maupun melalui aksi-aksi yang konstitusional, dua-duanya konstitusional, memaksa negara agar melindungi kita sebagai rakyat, anak-anak kita, masa depan kita, agar tidak dikontrak umur hidup. Diperparah dengan sistem kerja outsourcing tanpa perlindungan, brutal, masuk dalam pasar kerja yang bebas, liberal, labor market. Negara ini adalah negara Pancasila, negara yang memberikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, negara yang memberikan nilai-nilai sosial, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Omnibus Law, semua jenis pekerjaan itu diperbolehkan menggunakan karyawan outsourcing melalui agen outsourcing. Tenaga kerja diperjualbelikan melalui agen. Para pemilik modal dan perusahaan-perusahaan memberikan resiko kepada para agen outsourcing karena dipecat kapan saja bisa tanpa memberikan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun diperbolehkan karena agen outsourcing hanya menjual satu tenaga manusia berapa, success fee-nya berapa, cuma itu. Di luar itu agen outsourcing tidak punya yang namanya profit perusahaan. Dia hanya membayar, mendapat untung dari perusahaan yang membayar pengguna outsourcing sebesar success fee tadi. Dari mana jaminan kesehatannya? Dari mana jaminan pensiunnya? Karena di Undang-Undang yang lama nomor 13 2003, di situ diatur hanya 5 jenis pekerjaan. Cleaning service, driver, security, catering, dan jasa penunjang perminyakan pertambangan. Itu pun hanya untuk kegiatan penunjang. Nggak boleh kegiatan pokok. Sekarang semua kegiatan penunjang maupun pokok boleh menggunakan outsourcing melalui agen outsourcing. Semua jenis pekerjaan, mau tekstil, garmen, sepatu, makanan, minuman, industri otomotif, industri elektronik, pertambangan, perbankan, perusahaan raksasa, perusahaan multinasional, perusahaan menengah, semua boleh menggunakan agen outsourcing. Tidak menutup kemungkinan misal di pabrik Panasonic, di pabrik otomotif mobil, di Mandiri Bank, di Standard Chartered Bank, di pertambangan raksasa, Newmont Freeport, di Wings Group, di Garuda Food Group, semua 90% pakai outsourcing. Negara nggak melindungi. Aksi kita adalah pada hari ini dan hari-hari ke depan ingin memastikan, memaksa negara melindungi kita, melindungi rakyat yang akan masuk pasar kerja. Jangan diputar-putar. Seolah-olah dengan outsourcing yang sebebas-bebasnya, karyawan kontrak yang sebebas-bebasnya, tanpa batasan itu akan memudahkan orang cari kerja. Tidak. Kita butuh pekerjaan, kita butuh investasi. Tapi secara bersama kita minta negara hadir melindungi para buruh yang sedang bekerja, pegawai, karyawan, apapun namanya.
dan orang yang akan masuk pasar kerja. Anak-anak kita yang akan lulus sekolah nanti masuk pasar kerja. Negara harus melindungi itu. Lawan Omnibus Law. Pasal-pasal yang sangat merugikan masyarakat, rakyat Indonesia, dan kaum buruh tentunya. Ini kita lakukan secara konstitusional gugatan ini. Diiringi upah minimum yang murah, yaitu naik hanya inflasi. Kalau naik hanya inflasi, berarti hanya menyesuaikan harga barang. Jadi orang kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang dikontrak, apalagi dikontrak seumur hidup, karena dibayarnya adalah upah minimum, dari mana nilai tambahnya? Hanya harga barang naik 1%, ya 1% naik upah. Itu bukan naik upah, hanya penyesuaian harga barang. Itu yang kita gugat. Apalagi upah minimum sektoral dihapuskan. Katanya Omnibus Law, dari beberapa menteri selalu berstatement, menyampaikan janji-janji dan harapan yang jauh panggang dari api bagi kita kaum buruh dan bagi rakyat Indonesia. Omnibus Law membuka lapangan kerja. Tidak. Teman-teman di SPN, teman-teman di tekstil, garmen, sepatu, melaporkan dan menginfokan kepada saya. Yang terjadi bukan penambahan tenaga kerja baru, shifting. Yang tadinya karyawan tetap, si pengusaha dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, sudah tahu bahwa karyawan kontrak boleh bebas, tanpa batas, tanpa periode, batas waktu kontrak. Boleh bebas menggunakan outsourcing. Akhirnya karyawan tetap itu ditawarkan paket. Katakanlah 200 juta yang udah masa kerja 20 tahun, 30 tahun, 300 juta. Ya buruh senang-senang aja. Setelah itu mereka dipanggil lagi. Kemudian tapi karyawan kontrak. Jadi dipecat, dikontrak 0 tahun. Kemudian di outsourcing bahkan. Jadi nggak ada yang tambah kerja baru. Yang ada shifting dari karyawan tetap jadi karyawan kontrak. Yang mana yang dibilang nama aja penambahan tenaga kerja? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Yang ada adalah perubahan. Ya kalau janji-janji investasi makroekonomi ya semua bisa berjanji. Mobil Tesla, produsen mobil listrik, dan alat kendaraan listrik, janji akan investasi. Ya iya janji. Komitmen investasi kita apresiasi kerja-kerja dari para menteri tersebut. Yang Amazon berjanji masuk, ya itu janji. Realitasnya mana? Di tengah-tengah COVID-19, ancaman ledakan PHK. Di mana-mana sudah ada PHK. Kita setuju dengan pemerintah. Kita bersama pemerintah. Kita bersama Presiden Republik Indonesia untuk menangani COVID-19, melawan COVID-19 agar tidak merajalela atau bisa diturunkan. Tapi secara bersama jangan diberi janji-janji palsu oleh para menteri itu. Fakta di lapangan ledakan PHK di mana-mana. Omnibus Law bagi kami bukan jawaban. Kemudian untuk terjadinya apa yang disebut penyerapan tenaga baru di tekstil, garmen, sepatu, makanan, minuman, dan beberapa industri labor intensif, padat karya, shifting, karyawan tetap berubah jadi karyawan kontrak karena bebas seumur hidup menjadi karyawan outsourcing melalui agen. 90% karyawan outsourcing, 10% karyawan tetap. Ini yang kita gugat, yang kita perjuangkan, saudara-saudara, kawan-kawan, para ibu-ibu, ayo kita bersama-sama berjuang secara konstitusional, non-violence, anti kekerasan. Dan melalui kesempatan ini saya meminta jaga protokol kesehatan. Ikuti arahan-arahan dari Satgas COVID-19, dari aparat keamanan. Harus rapid, kita rapid test. Tapi hak konstitusional kita untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tetap kita minta diberi ruang dengan wajib harus mengikuti protokol kesehatan bersama pemerintah. Belum lagi kita mendengar RPP Pesangon, kita nggak mau terlibat. KSPI dan KSPSI Andigani nggak mau terlibat dalam rancangan peraturan pemerintah RPP. Karena undang-undangnya saja kita tolak. Nggak mungkin membahas RPP-nya. Nah, kami mendapat informasi kalau benar, sekali lagi, di RPP Pesangon dirancang. Sudah jelas-jelas Pesangon itu turun dari 32 bulan upah menurut pemerintah dan DPR menjadi 25 bulan upah. Ini di RPP dimainin lagi. Bagi perusahaan yang merugi, boleh membayar pesangonnya setengah dari undang-undang. Ini apa? Ini posisi menteri
terkait menteri-menteri yang berwenang ini hanya corong dari kepentingan pengusaha. Kami menggugat. Anda itu menjadi pembantu presiden untuk melayani rakyat, bukan jadi corong dari tanda petik quote and quote corongnya pengusaha. Semua maunya pengusaha diiyakan. Udahlah Omnibus Law-nya ditolak, pesangon yang turun. Sekarang di RPP-nya dari informasi yang kami dapat, kalau benar, masih diturunkan lagi bagi perusahaan yang merugi. Apa dasar merugi? Bagaimana pembukuannya? Laporan pembukuannya bagaimana? Sudah diberi ruang setengah daripada aturan undang-undang. Oleh karena itu kawan-kawan di seluruh Indonesia, rakyat Indonesia yang mendengarkan melalui perjuangan aksi virtual KSPSI Andigani dan KSPI, dan juga ada aksi lapangan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat, dan kami akan patuh. Kami akan ikuti arahan dari Satgas COVID. Harus rapid, kita rapid. Pakai masker wajib. Membawa hand sanitizer wajib. Menjaga physical distancing wajib. Saya minta siapapun yang ikut aksi lapangan, jangan melawan apa arahan daripada petugas. Ikuti, kita sedang berjuang. Ambil simpati rakyat. Ambil hati rakyat. Ajak rakyat untuk berjuang bersama. Untuk melawan Omnibus Law. Bukan hanya klaster ketenaga kerjaan. Masalah lingkungan hidup. Masalah hak asasi manusia. Masalah tanah. Masalah investasi yang mungkin merugikan kepentingan-kepentingan masyarakat adat. Kalau investasinya kami setuju. Investasi masuk kami setuju. Post-COVID. Kami membutuhkan, kita semua membutuhkan investasi. Tapi tidak merugikan rakyat. Nah, oleh karena itu, di sidang berikutnya, KSPI dan KSPSI Andigani sudah akan mengajukan saksi di dalam sidang berikutnya. Kita ada 2 saksi dari dunia internasional. Walaupun kami prihatin dan kecewa. Profesor-profesor, guru-guru besar di kampus-kampus ternama. Yang kalau di media keras sekali menolak Omnibus Law. Di guru besar itu begitu kita minta jadi saksi ahli. Semua tidak ada yang bersedia. Terpaksa kami mengundang ahli internasional. Yaitu Ketua Asosiasi Lawyers Internasional sedunia bernama Jeff Fogg. Beliau bersedia untuk menjadi saksi ahli. Dengan kepakarannya nanti kita minta bicara tentang human right law dan labor law. Bagaimana hukum internasional hak asasi manusia yang terkait dengan hukum internasional tentang hak-hak buruh. Kita akan minta Jeff Fogg bicara. Itu sudah clear, sudah firm. Beliau bersedia. Dan kita sudah ajukan ke Hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga ada Bob Keylog, expert ILO, International Labour Organization, yang berkantor di Geneva, karena melalui International Trade Union Confederation, ITUC, Konfederasi Serikat Buruh Sedunia, KSPI menjadi anggotanya, meminta bantuan. Dan akhirnya diminta Bob Keylog, ahli ILO tentang perburuhan, labor right, yang akan kita minta kesaksian ahlinya. Bagaimana Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, khususnya klaster ketenaga kerjaan, merugikan hak-hak asasi kaum buruh, hak-hak dasar kaum buruh. Tentang pesangon, tentang jam kerja, tentang karyawan kontrak, tentang outsourcing, tentang upah murah, tentang istirahat panjang yang dihapuskan, tentang tenaga kerja asing, unskilled workers, buruh kasar tenaga kerja asing khususnya dari Cina, dan berbagai hal lain yang kita gugat dalam 12 isu utama, 69 pasal yang sudah kita masukkan dalam gugatan uji material di Mahkamah Konstitusi. Teruslah berjuang kaum buruh. Teruslah berjuang bersama rakyat kepentingan-kepentingannya. Kita ingin negara hadir di dalam sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Desember 2014 yang mengatakan hak konstitusi rakyat, hak asasi manusia yang berbentuk hak asasi manusia yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, dan budaya, Sosbud, maka negara harus banyak campur tangan. Tetapi kalau hak politik, kata Mahkamah Konstitusi, dalam keputusan tahun 2014 campur tangan. Masalah upah, masalah masa depan melalui outsourcing dan karyawan kontrak ataupun seumur hidup, masalah pesangon, masalah ancaman tenaga kerja asing buruh kasar yang dipermudah,
adalah persoalan ekosok, ekonomi sosial dan sosial budaya. Kita minta hakim mahkamah konsisten terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya agar dibatalkan, dicabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini memberikan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada niat kita untuk melawan pemerintah ataupun berseberangan dengan pemerintah yang sah. Kita bersama pemerintah yang sah, bersama Presiden Jokowi. Yang kita persoalkan kaum buruh dan rakyat Indonesia adalah keadilan kami yang terusik. Keadilan rakyat yang terenggut melalui Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, nomor 11 tahun 2020. Kita minta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, putuskanlah dengan seadil-adilnya. Bila mana rasa keadilan sebagai the last guard, gerbang keadilan terakhir, kemudian mencederai keputusan bagi bisa jadi akan terjadi perlawanan besar-besaran kembali. Di tengah COVID-19 tentu kita tidak menginginkan itu. Oleh karena itu, kami menempuh jalur konstitusi. Kami membawa dalam sidang-sidang Mahkamah Konstitusi. Putuskanlah dengan adil sekali lagi. Apalagi tentang outsourcing. Sudah ada tahun 2 konstitusi yang tidak membolehkan outsourcing secara sembrono, semena-mena, apalagi dibebaskan. Saya yakin, kita yakin, Hakim Mahkamah Konstitusi masih menjunjung nilai-nilai ketuhanan sebagaimana sumpah dan kata-kata pertama ketika akan memutuskan di dalam keputusan. Selamat berjuang, sekali layar terkembang, pantang surut untuk ke belakang, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan atau slip tong. Maafkanlah, tapi lihat esensi perjuangannya.